Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Abdin, Guru Fisika SMK Negeri 1 Ciluak. Kali ini kita akan lanjut membahas materi kita tentang vektor, yaitu mengenai penguraian vektor. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak terus video dari Bu Abdin berikut ini. Menguraikan vektor, ya. Di sini kita punya vektor f, ya, yang mana vektor f ini dia membentuk sudut alfa terhadap sumbu x. Nah, vektor f yang miring ini nanti bisa kita uraikan ke sumbu x maupun ke sumbu y. Nah, pada bidang koordinat kartesius. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya vektor f ini dari ujungnya kalian tarik garis bantu menuju ke sumbu x dan garis bantu dari ujung vektor ini ke sumbu y. Tuh. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu, kalian tarik garis ya dari pangkal vektornya ke titik di mana titik pertemuan antara garis bantu itu dengan sumbu x. Berarti ini ya. Nah, ini kita kasih nama sebagai fx. Jadi fx ini diperoleh dari hasil menguraikan vektor f ini ke sumbu x. Nah, namanya adalah fx. Sedangkan yang ini ya, dari pangkal vektor ke titik di mana garis bantu itu jatuh di sumbu y ya. Berarti garis yang ini kita sebut sebagai vektor fy ya. Yang mana vektor fy ini diperoleh dari hasil menguraikan vektor f ke sumbu y. Nah, ingat ya, ini fx karena dia ada di sumbu x, sedangkan yang ini adalah fy karena dia ada di sumbu y. Nah, fx dan fy ini bisa dicari menggunakan rumus ya. Fx itu sama dengan f cos alpha, sedangkan fy itu sama dengan f sin alpha. Nah, adapun resultannya nanti bisa kita cari menggunakan rumus ya, resultan atau gabungan dari kedua vektor fx sama fy ini bisa atau disebut sebagai f ya. F ini bisa kita cari menggunakan rumus akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Nah, kemudian dari mana kita memperoleh nilai cos alpha? Dari mana kita memperoleh cos alpha dan sin alpha? Nah, cos alpha dan sin alpha ini kaitannya sama pelajaran matematika, yaitu bab trigonometri ya, mengenai aturan kosinus. Jadi di sini ada segitiga, ya, yang mana segitiga ini punya kemiringan, punya sudut kemiringan alfa. Nah, karena sudut alfanya di sini, ya, maka bagian samping ini, ya, bagian ini kita namakan, bagian ini ya, kita namakan sebagai Y atau bagian depan dari sudut ini, ya, sisi depan seperti itu. Nah, kemudian karena ini sudut, di sini ada garis, ya. Nah, maka garis ini kita namakan sebagai sisi samping, ya, atau bagian samping. Ini bagian depan atau sisi depan. Ini adalah bagian samping atau sisi samping ya, atau kita namakan sebagai X. Nah, sedangkan yang miring-miring di sini, ini kita namakan R ya. Sorry, ini R kecil. Nah, berarti ini namanya sisi miring atau R. Nah, sekarang kita samakan istilah di sini dengan istilah yang di sini ya. Kalau di sini ini kan sama-sama membentuk segitiga. Nah, ini sama-sama punya sudut kemiringan alfa. Ya, di sini juga ada sudut kemiringan alfa. Nah, bagian depan sudut itu di sini namanya Y. Kalau di sini ya bagian depannya berarti kan ini. Nah, ini itu sama dengan ini. Berarti bagian depan ini yang namanya di sini Y itu sama dengan FY di sini. Ya, jadi sama dengan FY di sini. Ya, jadi ini dengan ini kan sama. Berarti FY ya, bagian depannya adalah FY, sedangkan bagian yang samping ya, samping kalau di sini namanya X, kalau di sini namanya adalah Fx. Nah, adapun yang bagian yang miring kalau di sini adalah R, kalau di sini yang miring adalah F. Nah, maka mencari sin alfa itu ada rumusnya. Sin alfa sama dengan Y per R. Y itu berarti bagian depan, R itu bagian miring, berarti depan dibagi dengan miring atau demi ya, depan bagi miring. Nah, kalau mencari Y ya dari sini, dari rumus ini kita mencari Y, maka Y itu sama dengan R sin alfa ya, R sin alfa. Nah, sama halnya dengan ini ya. Kalau kita
representasikan ke sini, ya maka jadinya begini. Sin alfa sama dengan Y per R. Y itu berarti bagian yang sini tadi ya. Yang sini tadi berarti FY. Ya. FY dibagi dengan R. R itu yang miring, berarti F. Nah, maka bisa kita tuliskan sin alfa sama dengan FY per F. Ya, vektor FY dibagi dengan vektor F. Nah, maka ketika kita mencari Y-nya, Y sama dengan R sin alfa, maka di sini menjadi apa? Y-nya tadi kan diganti dengan FY, berarti FY sama dengan R-nya itu adalah yang miring, berarti F, ya, F sin alfa tetap sama sin alfa. Ya, berarti FY sama dengan F sin alfa. Jadi kalau kita mencari FY itu ya adalah F sin alfa. Nah, sama seperti ini ya. Jadi dari mana sin alfa tadi? Ya, kalian tahu dari rumus ini ya, aturan cosinus. Nah, di sini diperoleh FY itu sama dengan F sin alfa. Nah, dari mana yang fx ini sama dengan f cos alpha? Ya, kalau cos alpha itu punya rumus x per r. Ya, x berarti samping dibagi dengan r, r-nya berarti miring. Samping bagi miring atau sami. Ya, samping bagi miring. Nah, berarti kalau di sini sampingnya adalah fx, yang miring adalah f. Berarti fx per f. Nah, kalau dicari x-nya, ya x itu rumusnya r cos alpha. Maka di sini menjadi apa? X-nya diganti dengan fx sama dengan yang miring itu tadi namanya f ya. F cos alpha tetap cos alpha. Jadi ketika kita mencari nilai fx, maka kita pakai rumus f cos alpha. Fx berarti f cos alpha. Apakah selalu seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tergantung posisi sudutnya. Kalau misalkan posisi sudutnya itu di sini. Nah, maka kita tidak boleh menuliskan FY itu adalah F sin alpha. Ya, kalau sudutnya di sini lah ya. Nah, kalau sudutnya di sini berarti FY itu sama dengan F cos alpha. Nah, sedangkan kalau sudutnya di sini, maka kalau kita mencari nilai fx, maka fx itu sama dengan F sin alpha. Oke? Sudah jelas atau belum? Nah, kalau belum, ya sambil berjalan, nanti kita akan sambil memahaminya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke contoh soalnya. Ya. Jadi di sini ada 3 buah vektor F1, vektor F1 yang besarnya 50 akar 2 Newton. Kemudian ada vektor F2 yang besarnya 50 akar 2 Newton. Dan ada vektor F3 ya, yang arahnya ke kiri atas. Ini besarnya adalah 50 Newton. Pertanyaannya, berapa resultan vektor gaya dari ketiga buah vektor ini? Ya. Nah, untuk menentukan resultan dari ketiga buah vektor ini, maka caranya kita harus menguraikan vektor ya yang masih miring-miring, ya, yang masih posisinya miring seperti ini. Artinya vektor itu belum ada di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, contoh ya, jadi kalau di sini kita lihat F1 ini sudah ada di sumbu X, jadi tidak perlu kita uraikan. Sedangkan F2 ini ada di sumbu Y negatif ya, juga tidak perlu kita uraikan ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Nah, yang perlu kita uraikan hanya satu, yaitu vektor F3 yang posisinya miring seperti ini. Jadi yang posisinya miring-miring seperti ini, nanti harus kita uraikan ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Nah, sekarang langsung kita tuliskan dulu ya. Kita cari vektor F1x. Nah, kebetulan F1 ini ada di sumbu X. Maka langsung bisa kita peroleh nilai vektor F1x, yaitu 50 akar 2 Newton. Nah, kemudian untuk F2x, ya ingat F2 ini ada di sumbu Y negatif atau di sumbu Y ya. Maka F2 ini untuk F2x itu nilainya 0 ya. Jadi adanya F2 yang ada di sumbu X, sehingga untuk F2x nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang untuk F3 ya. F3 ini yang masih miring ini kita uraikan ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Caranya sama dengan menarik garis bantu dari ujung vektor ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Sehingga kita peroleh F3x dan F3Y. Nah, F3x ya, F3x berapa? Bagaimana cara menentukan nilai F3x? Maka F3x itu punya rumus F3 sin alpha. Ingat, kalau
Kalau sudutnya di sini, maka ketika kita mencari besar vektor di bagian apa nih? Di bagian depannya sudut, maka kita pakainya adalah sin. Ya, berarti F3X sama dengan F3 sin alfa. Nah, F3-nya berapa tadi? 50. Ya, masukin aja 50. Sin alfa. Alfanya tadi berapa? 45 derajat. Nah, berarti sin 45 derajat. Maka 50 dikali sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Maka diperoleh nilai 50 per 2 itu 25. 50 per 2 akar 2. Ya, berarti 25 akar 2 Newton. Nah, kemudian sekarang kita mencari vektor-vektor yang ada di sumbu Y. Nah, yang pertama yaitu F1Y. Nah, kenapa F1Y di sini bernilai 0 Newton? Karena F1 ya seperti yang kita ketahui bahwa F1 ini ada di sumbu X. Maka sumbu Y-nya, vektor F1 di sumbu Y-nya ini bernilai 0 Newton. Ya. Kemudian F2. Nah, untuk F2Y ini ya kebetulan F2-nya ada di sumbu Y. Ya, meskipun dia Y negatif, maka F2Y ini ada nilainya yaitu 50 akar 2 Newton. Ya. Kemudian kita cari F3Y. Nah, F3Y berarti ini. Nah, ingat vektor F3Y ini ada di samping sudut. Jadi ini sudutnya. Ketika ada vektor di sini, berarti vektor ini terletak di samping sudut ini ya. Berarti kalau di samping kita pakainya adalah cos ya. Berarti F3Y sama dengan F3 cos alfa. Nah, F3-nya berapa nilainya tadi? 50 ya, kita masukkan 50 cos alfa. Alfanya tadi di sini 45 derajat. Berarti cos 45 derajat. Sehingga kita peroleh nilai 50 dikali cos 45 itu sama dengan sin 45, yaitu nilainya setengah akar 2 ya. Nah, 50 dibagi 2 25 akar 2 Newton. Nah, sekarang kita cari sigma Fx maupun sigma Fy-nya. Nah, sigma Fx kita peroleh dengan cara menjumlahkan semua vektor-vektor yang ada di sumbu X. Nah, berarti di sini ada F1X, ada F2X, dan ada F3X. Tapi jangan lupa kita lihat arahnya. Nah, F1X karena arahnya ke kanan, maka dia bernilai positif ya, berarti F1X. Nah, kemudian kita lihat F2X. Nah, nilainya 0. Tidak perlu kita tuliskan ya. Kemudian F3X kita lihat F3X arahnya ke kiri ya. Maka kita mengurangi ya, mengurangkan. Ya, jadi F3X-nya di sini di main. Main F3X ya sama dengan F1X tadi nilainya 50 akar 2 dikurangi dengan F3X di sini nilainya adalah 25 akar 2. Maka karena akarnya sama ya, sama-sama akar 2, maka kita langsung bisa mengurangkan. Ya, 50 dikurangi 25 berarti 25 akar 2 Newton. Ya, kemudian sigma Fy-nya bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan semua vektor yang ada di sumbu Y, yaitu F1Y, F2Y, dan F3Y. Tapi jangan lupa kita lihat arahnya. F1Y, jadi F1 tadi adanya di sumbu X. Nah, berarti F1Y-nya nilainya 0, maka tidak perlu kita tuliskan di sini. Kemudian F2Y. Nah, F2Y tadi arahnya ke bawah. Ya, maka bisa kita tuliskan ya main F2Y. Ya, main F2Y. Nah, kemudian F3Y. F3Y ini arahnya ke atas. Nah, berarti bisa kita tuliskan F3Y dikurangi dengan F2Y ya, maka diperoleh nilai F3Y-nya nilainya 50 F3Y nilainya 25 akar 2 dikurangi F2Y-nya tadi di sini nilainya 50 akar 2. Maka hasilnya adalah minus 25 akar 2 Newton. Ya, kalau dibalik boleh nggak? Boleh. Berarti kalau dibalik nanti F2-nya dulu. Oh, berarti F2-nya dulu berarti main F2Y main F2Y ditambah dengan F3Y yang ke atas. Jadi kalau dibalik boleh, berarti kalau dibalik jadinya begini. Main F2Y ditambah dengan F3Y. Hasilnya pun akan sama, minus 25 akar 2 Newton. Nah, selanjutnya kita mencari nilai resultan dari ketiga vektor itu dengan cara mengakarkan, ya mencari dengan cara akar dari sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Berarti sama dengan akar dari sigma Fx tadi ketemunya adalah 25 akar 2 Newton. Berarti akar dari 25 akar 2 kuadrat ditambah dengan sigma Fy-nya tadi nilainya minus 25 akar 2. Berarti
ditambah minus 25 akar 2 kuadrat. Nah, kemudian kita jabarkan lagi. 25 kuadrat itu kan 625. Berarti akar dari 625 dikali akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat kan berarti akar 2 dikali akar 2 berarti akar 4. Akar 4 itu nilainya adalah 2. Nah, berarti dikali 2 ditambah dengan ya minus 25 kuadrat. Berarti minus 25 kali minus 25. Kemudian ketemu min adalah plus. Berarti hasilnya adalah 625 dikali dengan akar 2 kuadrat. Berarti akar 2 kali akar 2. Akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, berarti dikali 2. Sehingga kita peroleh hasil akar dari 2 kali 625 berarti 1250 ditambah ya ini sama ya 625 kali 2 berarti tambah 1250. Maka hasilnya adalah akar dari 2500. Nah, akar 2500 adalah 50 Newton. Nah, kalau ditanyakan kemana arah dari resultan dari ketiga buah vektor ini. Jadi, tiga buah vektor ini F1, F2, dan F3 ini kalau digabungkan kan ada yang namanya resultan. Nah, resultannya sudah kita peroleh, hasilnya adalah 50 Newton. Nah, kemana arah resultan itu? Arah resultannya bisa kita cari pakai rumus tangen alfa sama dengan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Nah, sigma Fy tadi hasilnya adalah minus 25 akar 2 dibagi dengan sigma Fy. Sigma Fy-nya 25 akar 2. Berarti dibagi 25 akar 2. Maka tangen alfa ketemunya adalah minus 1. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai alfanya, ya, di arahnya nanti kita nyatakan dalam bentuk sudut, ya. Nah, caranya menentukan adalah begini, ya, tangen sudut berapa yang nilainya sama dengan minus 1. Ya, nah seperti yang kita ketahui, tangen sudut yang bernilai minus 1 itu adalah sudut 135 derajat. Nah, caranya bagaimana? Wah, nanti ada ruang tersendiri ya untuk menjelaskannya. Soal yang kedua, ya. Di sini ada 3 buah vektor, ya. Vektor gaya F1, vektor gaya F2, dan vektor gaya F3. Nah, di mana vektor gaya F1 ini arahnya ke kanan atas. Kemudian vektor gaya F2 ini arahnya ke kanan bawah. Dan vektor gaya F3 ini berada di sumbu X. Jadi, untuk menemukan resultan dari 3 buah vektor ini, kita hanya perlu menguraikan F1 dan F2-nya saja. Sedangkan F3-nya, karena dia sudah berada di sumbu X, jadi kita tidak perlu lagi menguraikan vektor F3-nya. Nah, langsung saja kita uraikan vektor F1-nya. Ya. Jadi, F1 ini kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, caranya ya buat dulu garis bantu dari ujung vektor ini ke sumbu X. Nah, maka di sini kita menemukan yang namanya F1X ya. Yang ini saya beri panah biru. Kemudian setelah itu buat garis bantu dari ujung vektor F1 ke sumbu Y. Nah, kemudian kita tarik garis ya. Nah, maka di sini kita menemukan vektor F1Y. Nah, jadi kita sudah menemukan F1X dan F1Y. Nah, selanjutnya kita menguraikan vektor F2 ke sumbu X dan ke sumbu Y. Dengan cara yang sama, buat garis bantu seperti ini, maka kita punya F2X ya, F2X ya ini yang merah ini. Kemudian yang ini adalah F2Y. Nah, kemudian untuk F3-nya, nah kita anggap ini adalah F3X karena dia ada di sumbu X. Nah, sekarang kita cari berapa sih nilai F1X-nya. Nah, nilai vektor F1X itu bisa kita cari pakai rumus apa? Nah, kita coba lihat. F1X itu yang ini. Sudutnya di sini. Nah, berarti F1X itu ya ada di mana? Samping, depan, atau miring. Nah, ada di samping ya, samping sudut ini. Nah, maka kita pakainya kalau samping pakainya adalah cos ya. Berarti F1X sama dengan F1 cos alfa. Nah, F1-nya ya di sini sudah diketahui nilainya 3 Newton. Ya, 3 cos alfa. Nah, alfanya di sini sudutnya adalah 60 derajat. Berarti cos 60 derajat. Nah, sehingga diperoleh 3 dikali, nah cos alfa itu setengah. Nah, berarti hasilnya adalah 3/2 Newton. Nah, kemudian
kita menuju ke F2X-nya dulu. Nah, F2X-nya berarti yang ini. Ya. Nah, karena F2X ini berada di samping, sama samping sudut ini. Nah, maka kita juga bisa pakai cos, ya berarti F2 cos alfa. Nah, sehingga diperoleh hasil, F2-nya ini di soal adalah 6 Newton. Kemudian cos alfa, alfanya juga sama, yaitu 60 derajat. Ya, sehingga diperoleh 6 dikali cos 60 derajat itu adalah setengah. Nah, berarti hasilnya adalah 3 Newton. Nah, selanjutnya kita mencari F1Y. Nah, F1Y itu tadi yang mana? Nah, F1Y berarti yang ini. Nah, kalau sudutnya di sini, F1Y-nya ada di sini, atau dengan kata lain di sini ya. Nah, berarti ini adalah sisi depan. Nah, kalau sisi ini ada di depan sudut, berarti kita pakainya sin ya. Berarti F1Y sama dengan F1 sin alfa. Nah, sehingga bisa kita jabarkan F1-nya tadi dari soal itu 3 Newton. Nah, dikali sin alfa. Sin alfa, alfanya adalah 60 derajat. Nah, maka 3 dikali sin alfa, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Sehingga diperoleh hasil 3/2 akar 3 Newton. Kemudian kita mencari F2Y. F2Y itu adalah yang ini. Nah, ingat sudutnya di sini, F2Y-nya di sini, berarti F2Y-nya ini ada di depan sudut. Ya, maka kita pakainya adalah sin juga ya. Berarti F2 sin alfa. Nah, F2-nya adalah di soal 6 Newton. Kemudian sin alfa, berarti sin 60 derajat. Ya, sudutnya sama 60 derajat. Berarti 6 dikali. Nah, sin 60 derajat tadi setengah akar 3. Berarti kita peroleh hasil 3 akar 3 Newton. Nah, dari sini kita bisa mencari yang namanya sigma Fx. Nah, sigma Fx ya berarti semua yang ada di sumbu X itu kita jumlahkan. Ya, berarti sigma Fx-nya ya, kita lihat dulu. F vektor yang ada di sumbu X itu ada 3 ya. Ada F1X, ada F2X, dan juga ada F3. Nah, maka bisa kita tuliskan F1X-nya tadi ya ketemunya berapa? F1X-nya adalah 3/2 Newton ya. Kemudian ditambah dengan F2X. F2X-nya tadi ketemunya 3 Newton ya. Nah, karena F3-nya ini ya arahnya ke kiri, maka kita main di sini. Nah, main berapa F3-nya? F3-nya adalah 3 Newton. Nah, maka main 3 Newton. Nah, sama dengan 3/2 ditambah 3 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 3/2 Newton. Nah, kemudian kita mencari sigma Fy. Nah, sigma Fy-nya dicari dengan menjumlahkan semua vektor yang ada di sumbu Y. Nah, siapa aja yang ada di sumbu Y? Yaitu F1Y dan F2Y. Sementara vektor F3-nya tidak ada yang di sumbu Y, alias nilainya sama dengan 0. Maka sigma Fy kita bisa cari dengan rumus F1Y dikurangi dengan F2Y. Kenapa dikurangi F2Y? Karena F2Y-nya arahnya ke bawah. Nah, sehingga kita peroleh hasil F1Y-nya tadi 3/2 akar 3 dikurangi dengan F2Y-nya. F2Y-nya tadi 3 akar 3. Nah, maka hasilnya adalah minus 3/2 akar 3. Ya, jadi 3/2 itu sama dengan 1/2. 1/2 dikurangi 3. Jadi akarnya kan sudah sama. Nah, karena akarnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengurangkan, ini 3/2 akar 3, bisa langsung kita kurangkan dengan 3 akar 3. Nah, 3/2 itu 1/2. 1/2 dikurangi 3, berarti kan min 1/2. Berarti min 3/2, maka hasilnya itu min 3/2 akar 3 Newton. Ya. Nah, kemudian kita bisa menemukan resultan gayanya atau F-nya sama dengan rumus resultan gaya F sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Berarti sigma Fx-nya tadi adalah 3/2, berarti di sini 3/2 akar dari 3/2 kuadrat ditambah sigma Fy-nya tadi di sini adalah minus 3/2 akar 3. Nah, masukkan minus 3/2 akar 3 kita kuadratkan. Nah, maka sama dengan, nah ini harus kita kuadratkan dulu. 3 kuadrat itu 9. 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, ditambah dengan minus 3/2 akar 3 dikuadratkan. Berarti minus 3 kuadrat itu, minus 3 kuadrat itu berarti kan minus 3 dikali dengan minus 3. Berarti 9 dibagi dengan
2 kuadrat berarti kan 4. Nah, akar 3 dikuadratkan berarti akar 3 kali akar 3. Berarti akar 9. Akar 9 adalah 3. Ya. Dikali dengan 3. Sama dengan akar dari 9 per 4, ini tetap ya. Ditambah dengan 3 kali 9 itu 27, dibagi dengan 4. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan akar dari 9 tambah 27 adalah 36. 36 dibagi dengan 4. Ya, penyebutnya sama. Nah, maka tetap 4, jangan dijumlahkan ya. Nah, maka hasilnya adalah 36 dibagi 4 itu 9. Berarti akar 9 adalah 3 Newton. Jadi hasil resultan dari 3 buah vektor ini adalah 3 Newton. Nah, kemudian kita tentukan kemana arah resultan gayanya. Nah, dengan rumus yang sama seperti tadi ya. Tangan alfa sama dengan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Nah, tangan alfa sama dengan sigma Fy tadi nilainya adalah minus 3/2 akar 3. Nah, berarti kita masukkan minus 3/2 akar 3 dibagi dengan sigma Fx-nya. Nah, sigma Fx-nya tadi itu adalah 3/2. Nah, berarti dibagi dengan 3/2, maka tangan alfanya diperoleh nilai, yaitu ini kan bisa dicoret. Berarti tangan alfa nilainya adalah minus akar 3. Nah, sekarang kita cari alfanya atau sudutnya. Nah, jadi begini. Tangan sudut berapa yang nilainya itu minus akar 3. Nah, yang nilainya minus akar 3 itu adalah tangan dari 120 derajat. Maka jawabannya adalah 120 derajat. Jadi resultannya mengarah ke sudut atau membentuk sudut 120 derajat. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham atau belum dengan penjelasan Bu Abdin? Yeah. Nah, sudah paham? Kalau sudah, Bu Abdin cukupkan sekian. Jangan malas belajar, tetap semangat belajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.